Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat dohiran wa batinan, ya. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang tradisi pekanan, ya. Tradisi pekanan di sini saya akan mengutip dua tradisi, ya, yaitu tradisi Islami terkait dengan manaqib, kemudian maulid. Jadi tradisi ini biasa dilakukan oleh orang-orang Nahdlin atau kaum Sunni, ya. Kenapa? Karena manaqib ini merupakan suatu hal yang baik atau tradisi Islam yang sangat baik. Kenapa? Karena dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu dzikrus sholihin, ya, tanzilur rahmah. Jadi mengingat orang-orang sholih, ya, mengingat orang-orang sholih itu merupakan salah satu sebab, ya, turunnya sebuah rahmat, ya, rahmat atau belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasanya perlu, ya, kita mempelajari kisah-kisah hidup, ya, kisah-kisah hidup para salafus sholih, khususnya para kekasihnya Allah. Pada itu manaqib ini sebetulnya berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna biografi, ya, biografi atau kisah hidup perjalanan kekasihnya Allah, ya. Kalau manaqibnya maling tidak perlu, ya, tidak perlu dicatat, ya, karena ini manaqib ini sejarah. Kalau orang soleh sebut manaqib, ya. Terus kemudian di sini juga diceritakan bagaimana kisah hidup seorang wali itu dari mulai lahir sampai beliau wafat, ya. Dan manaqib yang paling sering dibaca itu adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kok manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena memang beliau adalah Sultan Aulia. Apa itu Sultan Aulia? Pimpinannya para wali, para kekasihnya Allah itu dipimpin oleh Sultan Aulia. Seperti Kanjeng Nabi itu juga adalah pemimpinnya para nabi, gitu ya. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir ini adalah pimpinannya para wali, maka kalau Kanjeng Nabi itu pimpinannya para nabi. Bahkan di pundak Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada bekas telapaknya Kanjeng Nabi, ya. Bekas telapaknya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ya. Jadi dulu Kanjeng Nabi naik buruk, ya. Naik buruk, kemudian Isra, kemudian Mi'raj naik ke Arsy, gitu ya. Terus manaqib ini sebetulnya tadi, ya, yaitu adalah autobiografinya para salafus sholih, ya. Terus kemudian, ya, manaqib ini, ya, juga berasal dari, ya, kata jamak mankibah yang berarti at-thariqu fil jabal. Maksudnya apa? Jalan menuju gunung, atau dapat diartikan juga jalan menuju sebuah pengetahuan, ya, tentang akhlak terpuji dan akhlakul karimah. Itu manaqib, ya. Sehingga kalau dalam tradisi Islam di Indonesia itu manaqiban, ya. Sebetulnya memang itu dari kata manaqib, terus kemudian ada tambahan an, ya, manaqiban, kan begitu, ya. Kalau manaqib itu, ya, teksnya tadi, ya, teks yang belum dipakai tadi. Seperti kamu pakai baju, atau mungkin seperti kamu pakai celana. Nah, celana itu kan kalau masih belum dipakai, ya, celana namanya. Tapi kalau sudah dipakai kan celonoan namanya, kan begitu, ya. Kalau seperti ini kopiah, ya, kalau belum pakai kopiah, kalau sudah dipakai kopian. Nah, sama manaqib itu adalah teks autobiografinya para wali tadi, khususnya biasanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian kalau sudah dipakai atau sudah digunakan berarti manaqiban, gitu saja, ya. Ya, terus apakah ini merupakan suatu hal yang bid'ah? Gitu. Kita kemarin sudah membahas masalah
terkait bid'ah ya. Jadi manaqib ini pun juga termasuk hal yang baru memang ya. Tapi itu juga bid'ah hasanah kalau mau dikategorikan bid'ah. Cuma kalau kita merujuk pada Al-Qur'an, Al-Qur'an sendiri pun juga menceritakan kisah-kisahnya orang soleh ya. Seperti kisah Luqman Hakim ya. Terus kemudian kisah-kisahnya orang soleh, juga kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi saya pikir kalau secara empirik ya, biografi ini bukan suatu hal yang baru, tapi Quran sendiri pun juga sudah mencontohkan hal itu, yaitu memberikan contoh ini loh, ternyata kisah-kisahnya Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad itu juga diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kalau secara esensi ini bukan merupakan hal yang baru. Dan yang perlu kita ketahui, mereka yang sering bilang bid'ah, sering bilang itu dolalah, itu bid'ah, itu haram, itu sesat, itu syirik. Sebetulnya ya, kalau mereka mungkin tahu apa yang makna apa yang ada dalam manaqib itu, mungkin mereka juga akan ternyata. Contoh saya bacakan ya. Kalau manaqib mungkin dibaca secara bahasa Arab ya, mungkin seperti mantra, seakan-akan seperti mantra. Padahal kalau kita terjemahkannya sama. Contoh ini ya manaqib yang bab 2 ya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani dilahirkan di dusun Jilan. Nah, maka dari itu kalau saya boleh menyarankan jangan Jailani. Kalau Jailani itu nama jin kafir ya. Jadi kalau bisa ya Syekh Abdul Qadir Jilani gitu ya. Karena memang beliau dari dusun Jilan. Terus lahirnya kapan? 1 Ramadan. Beliau itu lahir 1 Ramadan. Dan ketika beliau ya lahir itu, kemudian karena pas waktu itu bulan Ramadan, beliau itu kalau kalau siang itu beliau tidak mau menyusu ya. Kecuali kalau sudah maghrib beliau baru mau menyusu. Jadi sudah dari awalnya saja sudah keramatnya sudah kelihatan. Gitu. Ini bab 2 di manaqib, kamu bisa baca di Nurul Quran kehendak Bapak. Ya. Terus kemudian beliau ketika menginjak balik itu ya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani itu senang sekali berguru pada para ulama ya yang berpengetahuan tinggi dan amal-amal solihnya sudah mencapai derajat yang paling utama. Ya. Contoh. Beliau belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil ya, dan kepada Syekh Abil Khattab ya, Al-Khalwazani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil ya, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah contoh. Kalau kita bacakan begini kan ya kelihatan kan ya tidak bid'ah ya, mungkin cuma cerita. Namun perkara bid'ah dan tidaknya karena mereka tidak tahu kan begitu, tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu atau mungkin ya kasarnya bodoh lah begitu. Wong itu hanya sebuah cerita atau autobiografinya para salafus saleh. Kenapa? Karena ketika kita melihat wajahnya orang alim itu sudah ibadah gitu. Kemudian dari potongan hati yang saya sampaikan tadi bahwa mengingat orang alim, apa yang diingat itu kebaikannya, karena manaqib itu menceritakan sebuah kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan-kebaikan para salafus salih ya, kebaikan-kebaikannya para wali, apalagi ini adalah sultan aulia ya, pimpinannya para wali. Jadi saya pikir juga sangat luar biasa sekali ya. Itu terkait tradisi pekanan ya. Terus begini ya. Jadi kenapa kok itu perlu kita baca? Karena begini. Jadi ketika kita sudah membacanya, kemudian kita sudah meresapinya ya, itu mengingatkan kepada kita bahwasanya memang kita itu harus senantiasa mengingat kepada Allah ya. Kalau dalam hikam itu kan la tashab man la yuhindika illallah haluhu wa la yuhindika illallah maqaluhu. Jangan jadikan sebuah teman la tashab man la yuhindika illallah haluhu. Jangan jadikan teman, jangan jadikan guru. Siapa? La tashab man la yuhindika.
orang-orang yang memang halnya atau tingkah lakunya itu tidak bisa menuntun kamu untuk membangkitkan mengingat kepada Allah, tidak bisa membangkitkan kamu untuk mengingat kepada Allah. Karena bagaimanapun juga ciri orang ta'alum, ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu ya ma'rifatullah, bagaimana mengenalkan kepada Allah. Nah, tentu ketika kita membaca autobiografinya para wali ini, khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini akan menuntun kita untuk mengingat kepada Allah, ya. Dan juga bagaimana seseorang itu mampu mencapai derajat tertinggi, yaitu ma'rifatullah. Nah, itu yang paling penting. Kenapa kok saya bilang Syekh Abdul Qadir Jilani ma'rifatullah? Itu kan beliau itu belajar syariat secara kafah, secara sempurna. Kemudian setelah syariatnya sempurna baru naik ke satu lagi, ya satu tingkat lagi, ya, yaitu naik ke tarekat, ya. Terus kemudian naik lagi ke ma'rifat, kemudian naik lagi ke hakikat. Artinya apa? Bahwasanya ini ya juga menuntun kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Bahkan kalau para wali itu baik haliyahnya, ya, perkataannya atau perbuatannya selalu terpaut kepada Allah. Jadi kalau para wali, apalagi sekelas Sultan Aulia, ya, tidak boleh sedetik pun, ya, itu sampai lupa kepada Allah. Ya, jadi selalu terikat terpaut kepada Allah. Semua amaliyah perbuatannya, perkataannya selalu ketika beliau terpaut, artinya beliau itu selalu mengingat Allah, tidak pernah lepas. Nah, maka dari itu kan luar biasa. Contoh ketika Syekh Abdul Qadir Jilani itu berkata begini, bahwasanya ya, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun bis sama. Nah, itu kelasnya walian begitu. Jadi saya itu jagoan ya, begitu ya. Ana wahidun fil ardi, saya maksudnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani itu ana wahidun fil ardi wa anta wahidun bis sama. Saya itu jagoan nang donya Gusti, jenengan jago nang langit. Mungkin begitulah kasarnya, ya. Terjemahan kasarnya begitu. Artinya apa? Bahwasanya memang sudah sangat luar biasa, makomnya sudah mencapai makom puncak, ya, puncaknya manusia, gitu ya. Jadi karena memang tidak pernah sedetik pun, ya, itu lupa terhadap Allah, ya. Bahkan dulu, ya, pada zamannya Rasulullah itu, ya, itu Nabi pernah menyuruh, ya, sahabatnya itu untuk berguru atau bertanya kepada Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu seorang yang miskin, ya, gitu. Seorang yang miskin, seorang yang memang secara zahir, ya, tidak begitu tidak begitu terhormat dan hanya seorang penggembala saja, gitu. Tapi karena beliau kekasihnya Allah Subhanahu, maka kanjeng Nabi, lek kamu pengen donga, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Zamannya kanjeng Nabi sudah seperti itu. Artinya bahwasanya kan kita boleh untuk mentorekoh itu menuju kepada Allah. Kita tidak bisa langsung, ya. Kita harus melalui orang-orang soleh tadi, ya. Kita melalui guru kita, mursyid kita kalau kita ikut torekoh, ya. Jadi dari situlah kita bisa mengenal kanjeng Nabi dan bahkan bisa mengenal kepada Allah, ya. Kalau kamu mau langsung kembali ke Quran, tidak bisa, ya. Bahkan kita sendiri ketika kalau mau langsung kembali ke Quran atau langsung kembali ke hadis, kita akan sangat kesulitan sekali tanpa dukung perangkat yang cukup. Nah, gitu. Jadi dengan manaqib ini merupakan juga wasilah bagi kita untuk mengenal kepada Allah, kan begitu, melalui siapa? Melalui Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi begitu. Ya, jadi pahami, ya. Itu terkait dengan manaqib. Kemudian ada lagi begini. Ini dalam kitab, sebentar, ya.
dalam kitab Misbahul Anam ya. Terangkan begini halaman 90 ya. Alam ketahuilah yang bagi likulil muslim ya. Talibil fadli wal khairati ayal tamisal barakah ya. Wan nafahah ya. Wastijabatid da'i wan nuzulir rahmah fi hadatil awliya fi majalisihim wa jam'ihim ahya'an wa amwatan wa 'inda quburihim wa hala dzikrihim wa 'inda katsiratil jumu'i fi ziyaratihim wa 'inda mudzakarati fadlihim wa nashri manaqibihim. Ilam ketahuilah yang bagi sayogjanya atau sayogjanya ya, bagusnya likuli muslimin ya, kepada setiap orang-orang muslim talibil fadli, yaitu mencari sebuah keutamaan wal khairati dan kebagusan, kebaikan, ayal tamisa ya, agar mencari berkah dan anugerah. Terus kemudian wastijabati da'i, terkabulnya doa dan juga turunnya rahmat wa nuzul rahmat ya, di depan para wali terus, atau di majelis-majelis dan kumpulan-kumpulannya para wali, baik mereka yang masih hidup maupun sudah meninggal, atau di kuburan mereka. Ketika mengingat mereka, ini yang penting. Dan ketika banyak orang berkumpul dan berziarah kepada mereka, serta mengingat keutamaan-keutamaan mereka dan membaca riwayat hidup mereka. Ini dalam kitab Misbahul Anam halaman 90. Jadi kalau kamu pengen turunnya berkah, karena begini logikanya, kita itu hanya manusia biasa yang ya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Artinya apa? Dosa itu menjadi hijab antara kita dengan Allah, kan begitu. Nah, karena kita bukan siapa-siapa, maka dari itu kita perlu sebuah wasilah untuk menghadap pada Allah. Contoh begini, kamu pengen ke bupati. Kalau kamu pengen ke bupati, tentu kamu kan juga, ini dalam konteks kehidupan ya, hewan manusia, kamu kan juga perlu mengenal siapa yang dekat dengan bupati. Ketika kamu kenal dengan siapa yang dekat dengan bupati, tentu kamu ketika mau menemui bupati atau mau perlu dengan bupati itu kan lebih mudah daripada kamu bukan siapa-siapa, tiba-tiba kamu datang, saya mau ketemu bupati, kira-kira malah ditendang sama satpam ya, siapa lu, siapa gue, kan begitu ya. Artinya apa? Bahasanya penting. Jadi sama juga kita itu butuh wasilah untuk mengenal kepada Allah. Tak mungkin kita langsung kenal Allah, tak mungkin. Ya. Jadi berkat barokahnya para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu itu kita mampu mengenal kepada Allah. Bahkan sebelum pada Allah kita mampu mengenal kepada Nabi. Siapa? Ya para wali. Bahkan di Indonesia ini juga yang mengenalkan Islam kan para wali. Yang paling terkenal yaitu Wali Songo. Memang ada sih wali-wali yang banyak juga di Indonesia, cuma kan yang paling terkenal yang bawa Islam kan Wali Songo. Nah, kita juga perlu, maka dari ziarah ke Wali Songo itu juga penting. Ya. Jadi kalau membaca manaqib ini ya, itu memiliki utama tadi ya, kita doanya akan mudah terkabul. Kenapa kok mudah? Kan kita nitip ya, nitip kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ini wasilah itu supaya, karena ketika kita bareng, umpama kita mau ketemu bupati, terus kemudian kita kenal sama sekda, itu lebih mudah kita ketemu bupati. Nah sama ya, kalau kita tahu Syekh Abdul Qadir Jilani, maka untuk menuju pada Allah itu kita akan lebih mudah, gitu ya. Jadi akan lebih mudah. Jadi itu salah satu manfaatnya dari membaca manaqib dari salafus soleh, utamanya adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Baik, selanjutnya adalah maulid. Ya. Tadi ya, maulid ini biasa juga dibaca pekanan. Kalau manaqib itu kita biasa membaca di mungkin hari Jumat ya. Kalau maulid itu kita biasa baca malam Senin. Kenapa kalau malam Senin? Karena judulnya sudah maulid ya. Maulid itu kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini begini ya.
Maulid pun sendiri juga menceritakan kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dulu itu sebetulnya Maulid Nabi ya, itu yang paling terkenal. Maulid Nabi itu bentar, sayang. Maulid Nabi ini juga menceritakan tentang kehidupannya Kanjeng Nabi. Ya, sebetulnya ini dulu dimulai dari ketika sahabat ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu pimpinannya orang Islam ketika perang Salib. Kenapa? Karena pada zaman kepemimpinannya beliau itu umat Islam banyak mengalami kekalahan. Kenapa? Dalam ceritanya, dalam sirah itu, kenapa banyak mengalami kekalahan? Karena memang orang Islam itu kurang kompak. Yang sudah alim itu mereka banyak berzikir sendiri, kemudian beliau itu sampai meninggalkan ya umatnya Kanjeng Nabi karena dia saking senengnya, maksudnya saking mahabbahnya dengan Allah, akhirnya terpecah-pecah ya. Dan umat ini juga kocar kacir. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi punya inisiatif ya, karena beliau melihat juga kenapa umat Islam, umat Kristen ini kok kuat sekali ya. Kenapa? Karena salah satunya kaum Nasrani ini ya, ini punya sebuah perayaan apa? Perayaan Natal yang membangkitkan semangat juang. Nah, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini membuatlah ya sayembara ditulis sirahnya Kanjeng Nabi untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi. Hiroh kepahlawannya Kanjeng Nabi dibangkitkan lagi ya melalui Maulid ini. Nah, yang paling terkenal dulu adalah Maulid Al-Barzanji ya, Al-Barzanji ya. Dan banyak sekali sebetulnya ya, selain berjanji yang juga kita baca, yang sering itu juga Maulid At-Tibai, Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Itu juga sangat luar biasa sekali ya. Ketika kita mengingat perjalanan Kanjeng Nabi itu mulai dari awal beliau lahir sampai beliau sedo, itu juga akan membangkitkan. Ya, dalam suatu cerita juga begini, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika perang itu beliau itu membawa rambutnya Kanjeng Nabi. Ya, jadi beliau itu mungkin jimat lah, tapi tidak tahu. Yang jelas ketika beliau perang itu beliau itu membawa rambutnya Kanjeng Nabi. Jadi sangat kuat sekali. Jadi beliau sampai menaklukkan bahkan memenangkan pertarungan dengan orang Nasrani ya, ketika perang Salib. Ya. Jadi umat Islam pada waktu itu dibangkitkan dengan apa hero-nya? Salah satunya itu tadi dengan berjanji dan Maulid Tibai, dan sekarang juga yang cukup terkenal Maulid Sintu Duror itu juga banyak sekali ya. Jadi kenapa itu juga menceritakan perjalanan Kanjeng Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Bagaimana mukjizatnya beliau, bagaimana beliau mendapatkan wahyu. Nah, kemudian kalau kita melihat di perjanjian Maulid Nabi kan orang yang sangat pilihan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit, mungkin banyak yang belum tahu gini ya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah khairul bashar ya, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan, khairul nas. Jadi sebaik-baiknya ciptaannya Gusti Allah itu adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam alaihissalam itu lahir, itu sudah ada Kanjeng Nabi. Nur Muhammad sudah ada, Nur Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di surga. Bahkan di surga sudah tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul ya. Jadi sudah ada nama Muhammad, itu sudah ada ketika beliau Nabi Adam itu dilahirkan. Nah, jadi di surga itu tulisannya begitu. Nanti kalau tidak percaya kita lihat bareng-bareng ya, semoga kita masuk surga semuanya. Kemudian begini, Kanjeng Nabi ini juga merupakan orang yang sangat pilihan ya. Kenapa kok sangat pilihan? Bangsa Arab pada waktu itu memang bangsa Quraisy ya, itu memang disebut bangsa yang jahiliyah atau bodoh dalam konteks ketauhidan ya. Tapi dalam konteks teknologi, dalam konteks hukum, dalam konteks bersosial itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa begini?
Ini bahwa supaya kamu tambah cinta kepada Kanjeng Nabi ya. Karena begini loh ya. Ya. Bangsa Arab itu sudah bangsa yang sangat maju waktu itu. Ya. Sudah bangsa yang sangat maju karena itu keturunannya Nabi Ibrahim bangsa Arab. Kalau Kanjeng Nabi Musa ya keturunan Nabi Ibrahim tapi dari Bani Israel kan ya. Gitu loh. Tapi kalau dari Ibrahim ya, kemudian Ibu Sarah itu melahirkan siapa namanya Nabi Ismail. Nah itu menurunkan bangsa Quraisy waktu itu, bangsa Arab yang saat ini. Nah kenapa kok saya pikir saya katakan itu adalah Kanjeng Nabi itu? Nanti begini, memang pada waktu bangsa Arab masa jahiliyah itu ya bodoh dalam konteks ketauhidan, tapi dalam konteks di luar itu sangat luar biasa. Contoh dalam konteks hukum. Dalam konteks hukum itu begini, di bangsa Arab itu sudah sangat maju sekali. Orang ya kalau mau menikah atau mau berhubungan badan itu harus menikah dulu. Ya, orang itu harus menikah dulu kalau mau. Padahal waktu itu belum Islam, belum ada. Makanya pamannya Kanjeng Nabi itu ya dulu itu pernah ngancam Kanjeng Nabi begini. Hei Muhammad, kamu aneh-aneh. Nah, kalau kamu mau aneh-aneh, ya, apa yang sebenarnya kamu mau, ya? Apakah kamu mau harta, ya? Jamaah apa? Jamaah amalan katanya. Kalau kamu pengen harta Kanjeng Nabi atau Hei Muhammad, kamu aneh-aneh, pengen harta, jamaah lakamalan. Ya, jadi kita kumpulkan. Kita kumpulkan uang kita, kemudian kita kasih kepada kamu. Terus gak usah aneh-aneh, agama aneh-aneh lah gitu. Terus kemudian kalau kamu pengen perempuan, kalau kamu pengen perempuan, ya, ayo silahkan tunjuk perempuan mana yang paling kamu sukai. Ayo kita ke sana tak paranane atau mungkin tak tak kunjungannya bapaknya tak nikah. Bunyinya seperti itu. Pada waktu itu masih Arab jahiliyah. Artinya ternyata adatnya sudah sangat luar biasa. Ya, hukum adat sangat luar biasa. Kamu aneh-aneh Muhammad ya. Kamu pengen perempuan mana? Ayo tak paranin bapak ya, atau tak tareno nang bapak ya, tak nikah. Nggak ada kamu zino atau mungkin tak jupo arek wedok iku PPN. Tapi mesti konteksnya pada itu tak tak paranane bapake pomo di bapak, tak parane keluarganya tak kasihkan kepada kamu. Maksudnya apa? Tak nikahkan dengan kamu, tidak disuruh zina. Nah inilah yang sekarang hari ini kita lebih, bahkan kalau ngomong masalah itu lebih jahiliyah sebetulnya. Karena apa? Karena waktu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Kalau tidak percaya lagi begini, kamu Abu Jahal ya, kamu tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu. Dalam sirah manapun, apakah pernah Abu Jahal atau Abu Lahab itu zina? Ngumpuli bojone tanggane seperti itu? Tidak pernah. Tidak ada. Abu Jahal, Abu Lahab itu dinas dalam karena dosanya ini membangkang kepada Kanjeng Nabi atau tidak mau ikut dalam agama Islam. Kan begitu saja. Dosane ini. Ya kan? Berarti kan kamu tidak pernah kan mendengar ceritanya Abu Jahal itu zina, tidak pernah. Hari ini ya kita seperti ini. Maka dari itu Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa dan cocok ketika ditulis maulidnya, karena memang ya tadi nasabnya sangat pilihan, nasab sangat luar biasa pada waktu itu. Bahkan di Indonesia di sini belum ada. Dulu itu kalau memang mau ya langsung sikat saja begitu. Dan mungkin hari ini juga begitu. Zina sangat luar biasa dosanya sebetulnya. Nah Kanjeng Nabi waktu itu zaman Quraisy memang jahiliyah waktu itu, cuma kan karena memang anaknya luar biasa, jadi Kanjeng Nabi pun dilahirkan di sana. Karena memang sukunya suku yang sangat luar biasa dalam menjaga sanad keturunannya, itulah ya. Jadi menjaga nasab keturunannya, nasab keturunannya beliau sangat luar biasa. Terus kemudian kan begini juga, dulu itu ketika
beliau ditinggalkan oleh kakeknya, ya Kanjeng Nabi kan diasuh oleh pamannya, ya, yaitu ayahnya sahabat Ali, ya Sayyidina Ali karomah wajah, ya, itu yang ayahnya itu yang mengasuh Kanjeng Nabi. Pada waktu itu kan memang beliau adalah tokoh, ya. Sebenarnya paman-pamannya yang lain seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ya, itu kan berencana pengen membunuh Kanjeng Nabi. Ya, tapi karena waktu itu sangat peradabannya sangat luar biasa, hukum adatnya juga sangat luar biasa. Itu kalau mau bunuh itu tidak langsung bunuh-bunuh saja, tetapi taren atau izin kepada Abu Thalib, begitu. Apa? Kang, belum begitu ya. Muhammad ini sudah mulai aneh-aneh ini. Bagaimana kalau keponakanmu tadi saya bunuh, ya. Kemudian saya ganti dengan keponakan saya yang sama gantengnya. Katanya Abu Jahal itu begitu. Wah. Terus kemudian dijawab sama Abu Thalib, ini mau bunuh itu sih ada unggah-ungguhnya gitu lah. Unggah-ungguhnya apa? Taren izin kepada pamannya Kanjeng Nabi tadi, ayahnya Sayyidina Ali, taren. Ya apa kalau ponakanmu tak bunuh, kemudian tak ganti ponakanku yang sama gantengnya dengan si Muhammad tadi. Kemudian bagaimana jawabnya Abu Thalib? Abu Thalib juga belum Islam waktu itu, dan begitu. Ya, memang. Terus kemudian katanya Abu Thalib, oh kurang ajar kamu. Kenapa bilang kurang ajar? Lah kamu wis mateni ponakanku, kemudian ponakanmu itu suruh saya yang rumah atau merawatnya. Tidak mau saya. Oh, sudah pergi. Tidak jadi. Karena Kanjeng Nabi tidak jadi dibunuh, kan begitu. Ya, jadi ini sudah peradaban luar biasa. Orang mau bunuh orang itu saya izin. Nah, itu sangat luar biasa. Satu, sangat menjaga nasab. Jadi bangsa Quraisy itu menjaga sekali nasabnya. Yang kedua, hukum adatnya sudah sangat luar biasa. Pada waktu tidak ada polisi loh ya, tidak ada polisi. Orang mau bunuh orang ya kalau Indonesia santet saja selesai lah. Itu kirim santet telur sudah selesai pada waktu itu. Gitu. Tapi kan bangsa Quraisy waktu itu sangat luar biasa dan menjaganya. Ya. Dan kemudian masih banyak lagi yang memang sebetulnya ya ketika kita membaca Maulid Nabi tentu itu akan membangkitkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Karena bagaimanapun juga ya, selain memang beliau itu khairul bashar, beliau juga adalah nanti yang kita harapkan syafaatnya. Kan begitu. Bahkan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu pengen jadi nabi, pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan sangat luar biasa sekali beliau. Kekasih Gusti Allah sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan beliau ketika Sayyidina ini kelahiran tadi ya, kelahiran, kemudian bahkan ketika beliau Sayyidina apa yang dipikirkan umati kan begitu. Itu beliau sudah mau Sayyidina, bayangkan. Ya, beliau hanya berkata umati. Bahkan ketika beliau Sayyidina sangat luar biasa sekali. Ya, ketika itu malaikat Israel datang, ya, maaf. Itu izin ya, malaikat itu izin ya, jangan kalau kita sudah usah izin sikat saja. Sekarang apalagi musim corona itu malaikat Israel itu bisa bunuh massal sehari 1.000, 100.000 itu biasa. Kalau dulu ketika mau mencabut nyawa Kanjeng Nabi itu izin dulu kepada Kanjeng Nabi apakah saya diizinkan untuk mencabut nyawa panjenengan. Pas sudah siap izin dulu zamannya kanjeng Nabi, Masya Allah begitu. Kemudian Nabi menjawab, ya gak apa-apa, saya sudah siap. Karena bagaimanapun juga kan beliau pindah ila rafiqil a'la, pindah kepada zat sang pencipta, zat yang paling agung. Siapa kan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu mau ditarik itu nyawanya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi tanya, apa ini? Apa ini Israel? Gitu ya. Kok sakit sekali? Bahkan ketika ditarik nyawa beliau itu, beliau keluar keringat dingin. Tidak
pada waktu itu memang ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah ya, yang sekarang itu lagi viral gitu ya, Aisyah romantis dan lain sebagainya itu yang benar ya. Jadi pas waktu ditarik sama malaikat Israel, kemudian Kanjeng Nabi sempat berdialog dengan malaikat Israel. Apa ini? Apa? Mahadha Israel. Oh, kok lorong man Israel. Ya ini yang disebut apa? Sakaratul maut Kanjeng Nabi. Wah, kok loro temen sih. Bahkan waktu itu Israel sempat nangis, ya Allah, apa? Karena begini kan kekasihnya Gusti Allah. Jadi ya beliau bilang dia Kanjeng Nabi ini sudah paling apa namanya? Paling ringan Kanjeng Nabi. Saya mencabut ini paling ringan Kanjeng Nabi. Itu. Dibanding yang lain itu sudah berlipat-lipat ringannya. Kok masih sakit sekali Israel. Sampai keluar keringat dingin, kemudian sama Sayyidah Aisyah itu diambil tangannya Kanjeng Nabi, kemudian dibuat untuk mengusapkan karena keluarnya dingin yang sangat luar biasa. Kemudian sahabat Abu Bakar tanya, loh, Sah, kenapa kok pakai tangannya Kanjeng Nabi, tidak pakai tangan kamu, katanya. Terus kemudian Sayyidah Aisyah karena memang beliau istri yang sangat luar biasa ya, beliau berkata ini, saya mengusap pakai tangannya Kanjeng Nabi karena memang tangannya Kanjeng Nabi itu lebih halus daripada tangannya saya. Bayangkan seperti luar biasa sekali ya. Jadi karena merasakan sakit yang sangat luar biasa, kemudian Kanjeng Nabi itu ya tadi berdialog pada Israel. Ya, ini sudah paling ringan. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, lah kok kalau saya ini sudah ringan, bagaimana nanti umatku Israel? Jadi beliau sangat mementingkan umatnya daripada kepentingan pribadi beliau atau kepentingan anak cucu beliau. Sakit saya. Maka dari itu saya pikir sudah sangat cocok, sudah sangat pas, sudah sangat bagus sekali ketika kita itu membaca maulid. Karena apa? Perjuangan Kanjeng Nabi dalam memperhatikan umatnya sudah sangat luar biasa. Sampai di akhir hayat beliau pun seperti itu. Ya masih umati begitu aja. Yang disebut adalah umatnya. Nah, semoga dengan kita sering membaca maulid, kita belajar hari ini bagaimana harus mengingat-ingat Kanjeng Nabi dengan membaca maulid, itu kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, gitu ya. Jadi ingat, saya pikir maulid ini sangat bagus ya. Walaupun memang Kanjeng Nabi tidak secara langsung mengajarkannya, kon kudu maca maulid tidak seperti itu memang ya. Tetapi kita sebagai umatnya dan pengen mendapatkan syafaatnya, pengen diakui, umat itu kita harus mengenal beliau. Nah, bagaimana cara mengenal beliau? Lewat foto tidak bisa, lewat lukisan tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang melukis wajahnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Tidak mampu kita menggambarkan gitu. Memanifestasi wajahnya Kanjeng Nabi, wajahnya seperti rembulan kan begitu. Jadi tidak bisa, tidak boleh kita ya gambar Kanjeng Nabi itu tidak boleh. Maka dari itu kita bagaimana mengenalnya dari lewat maulid tadi kan begitu ya. Kalau ada yang bilang kita biarkan saja gitu. Kalau kita terjemah insya Allah mereka nggak akan bilang bid'ah ya. Tidak tahu kenapa mereka bilang bid'ah, mungkin karena dikirain adalah mantra atau bagaimana kan begitu. Mungkin kita hanya memuji-muji Kanjeng Nabi. Di situ kan ada pujian untuk Kanjeng Nabi, menceritakan sirahnya, bagaimana mulai lahir sampai beliau meninggal kan begitu ya. Jadi lagi saya harapkan mahasiswa yang sudah ikut mata kuliah saya ini silahkan nanti pelajari lagi ya. Kalau memang di kampungnya ada manakib ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ada maulid, tolong untuk belajar. Artinya belajar itu ya melok-melok, ikut nimbrung lah Mas seperti itu. Biar apa? Biar kita tahu bagaimana para salafus sholih ya, bagaimana para kekasihnya Allah itu ya hidup, cara hidupnya bagaimana, kemudian cara usul ilallahnya bagaimana, cara untuk menghadapi sebuah problematika itu bagaimana. Nanti kita bisa belajar dari situ.
dan dari situlah kita akan mendapat keberkahan. Kenapa? Karena itu adalah berarti kita menjaga sanad kita, bagaimana kita mampu mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah. Jadi seperti ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih. Bila suratul mustaqim wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti kalau yang masih ada pertanyaan atau bingung masuk kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.